warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sadana alhamdulillah moga sehat selamat keberangkatan di sini di sini barokah panjang kenyusuana kemudian secara rupi amal ibadah urang dina sasi Ramadan ieu organisasi sadayana kata fi Allah subhanahu wa ta'ala sareng ganjaran anu berlipat jasa insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, putra-putri yang berbahagia yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, sebentar lagi beberapa menit lagi kita akan memasuki hari atau malam yang ke-13 insyaallah sesudah kita menempuh perjalanan Ramadan kita yang ke-12. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan sehat walafiat, diberikan semangat tetap untuk istiqomah dalam mengamalkan seluruh amalan-amalan di bulan suci Ramadan, berkhusus siang di siang hari dan qiyamul lail di malam hari, ditambah dengan amalan-amalan bersedekah, amalan-amalan silaturahmi, amalan-amalan mengikuti kajian-kajian di majelis-majelis ilmu yang disebut tadarus tilawah Al-Quran dan tadarus Al-Quran dalam makna yang luas, yaitu mempelajari Al-Quran dalam bentuk yang lebih sekedar membaca teksnya, tapi juga mendalami isinya. Itulah tadarus yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Tadarus kita masih berkutat pada rukun kauliyah yang pertama pada sholat lima waktu kita atau sholat sunnah kita, yaitu surah Al-Fatihah. Kemarin kita sudah membahas salah satu Asmaul Husna atau dua Asmaul Husna yang Allah perkenalkan sendiri melalui bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuklah pada bacaan berikutnya Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah. Bukan berarti kita tidak boleh bangga dipuji. Setiap diri kita pasti bangga dipuji, bahkan ingin dipuji. Bahkan kita memperlihatkan prestasi kita agar orang lain memuji kita. Itu penting buat apa? Buat semangat kita untuk berkarya, semangat kita untuk berjuang, semangat kita untuk melahirkan hal-hal produktif. Maka pujian itu penting ya untuk kita bisa banggakan. Namun demikian, kalau berlebihan pujian, kita terlalu berlebihan dipuji orang, merasa bangga berlebihan, sesuatu yang berlebihan pasti merugikan. Kenapa? Karena seringkali terlalu besarnya pujian orang itu akan menutupi aib kita, kekurangan kita, sampai-sampai tidak kelihatan kalau kita masih banyak kekurangan. Ya, bahkan anti kritik. Kenapa? Karena kita sudah merasa manusia tersanjung, terpuji, dikritik sedikit saja langsung kita putus asa. Ini bahayanya. Padahal kritikan itu pada umumnya untuk membangun, memperbaiki kualitas kita yang belum sempurna. Dan sebab itu seimbangkan antara kita dipuji orang, antara menerima kritikan orang, dengan cara apa? Dengan cara mengembalikan semuanya kepada Allah. Bahwa sekalipun memang kita berprestasi, tapi hakikat prestasi yang kita peroleh itu tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan bahwa yang berhak dipuji hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian masuklah kepada Asmaul Husna yang berikutnya, yaitu Rabbil Alamin. Ini penting untuk dipahami tentang rububiyah Allah. Kalau tadi Allah melihatkan sifatnya, namanya,
Sekarang Allah akan memperkenalkan kepada kita tentang af'alnya, pekerjaan Allah. Ini penting untuk kita pahami tentang Rabb, rububiyah. Itu tampak pekerjaan Allah untuk kita. Ya, jadi kenapa kita harus memuji Allah? Paling minimal sifat yang pertama, sifat yang tadi kita baca yaitu Rabb. Dengan Rabb ini sudah menjadi alasan penting kenapa kita memuji Allah. Ada apa sih dengan rububiyah Allah? Dalam tafsir, beberapa tafsir, bahwa Rabb itu mengandung 4 unsur. Af'al Allah, 4 unsur pekerjaan Allah. Kita harus kenal pekerjaan Allah supaya kita bisa mengakui bahwa apa yang terjadi pada diri kita ini adalah karena kerja Allah, karena pekerjaan Allah. Kalau Allah tidak bekerja untuk kita, kita tidak akan menjadi apa-apa. Apa sih dari Rabb Allah itu? Ada 4 minimal. Allah disebut Rabb pertama karena dia Al-Khaliq, pencipta kita. Kita diciptakan itu bukan oleh yang lain. Itulah tauhid rububiyah kita. Kita diciptakan hanya oleh Allah karena dialah Al-Khaliq. Itulah rububiyah pertama Allah, mencipta. Ini kenikmatan terbesar bagi kita. Kemarin kita pertanyakan, atas alasan apa sih Allah menciptakan kita? Apakah Allah butuh kehadiran kita? Apakah kalau kita tidak hadir di muka bumi ini, kebesaran Allah menjadi menurun? Kalau ada kita lahir ke alam dunia, apa kebesaran Allah akan lebih meningkat? Tidak. Ada tidak adanya, kita tidak mempengaruhi apa-apa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi atas alasan apa Allah menjadi khaliq bagi kita? Maka jawaban yang paling sederhana, mengenal Allah pada surat Ar-Rahman. Jadi makanya di awal-awal Allah memperkenalkannya Bismillahirrahmanirrahim. Karena seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini tidak ada alasan penciptaannya kecuali karena kasih sayang saja. Allah Maha Kuasa untuk tidak menciptakan seluruh alam ini. Maha Kuasa. Allah sendirian saja tanpa ciptaan. Allah Maha Kuasa. Dan Allah tidak pernah butuh atas ciptaannya. Jadi Allah menciptakan itu hanya ingin memperlihatkan Akulah Ar-Rahman yang Maha Sayang, Maha Pengasih, sehingga dengan kasih sayangkulah aku menciptakan engkau. Tidak ada alasan lain. Sampai atas alasan apa? Daulat tidak pernah mempengaruhi Allah, tidak pernah menguntungkan Allah. Kerja kita manfaatnya buat kita, nganggur kita ruginya buat kita. Jadi tidak ada keuntungan dari Allah. Kita beribadah tidak menguntungkan Allah, kita maksiat tidak pernah merugikan Allah. Jadi atas dasar apa Allah menciptakan kita? Cuma satu, Ar-Rahman. Kukanyaan Allah. Kanyaan. Beda dengan kita mengangkat pekerja. Kitanya butuh. Tapi Allah menciptakan kita bukan atas kebutuhan, tapi atas kasih sayang. Oleh sebab itu, ya sudah selayaknya lah dengan sifat Rabb Allah kita puji, sanjung Allah, karena tanpa Allah memberikan kasih sayang pada kita, kita tidak akan menjadi apa-apa. Bayangkan kalau kita tidak diciptakan, bisakah merasakan nikmatnya berkumpul di tempat takjil ini? Bisakah kita merasakan indahnya berumah tangga? Dinginnya angin, panasnya matahari, lezatnya sate, muakarawas orang jaya. Untungnya lagi diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Amat sangat berkuasa kalau Allah tidak menciptakan kita jadi manusia. Mungkin jadi kambing, mungkin jadi sapi. Bayangkan kalau jadi sapi, bagaimana dengan kita? Setiap Ramadan, setiap bulan haji harus disembelih. Bayangkan kalau kita jadi sapi. Kita sudah dibesarkan oleh yang punya kita.
Misalnya sapi lah yang diangkat oleh Allah menjadi khalifahnya. Kita menjadi makhluk pelengkap saja buat sapi. Berencek sapi teh. Yuk kita Idul Adha. Sekarang korbannya siapkan. Siapa? Manusia-manusia. Kurang dari pada penciptaan. Untung kita diciptakannya jadi manusia. Dijadikan khalifah oleh Allah, wakil Allah untuk urus. Silakan itu urus semua makhluk Allah itu. Silakan pergunakan seluruh makhluk Allah itu. Ternyata semua makhluk yang Allah ciptakan itu diperuntukkan untuk kita. Makanya kita diciptakan terakhir. Kenapa? Karena sebelum kita ada, disiapkan dulu kebutuhan kita. Kurang kumaha katanya Allah pada kita. Bayangkan kalau kita terlahir, kebutuhan belum diciptakan. Kita pengen minum air belum diciptakan. Kita pengen daging sapi tidak diciptakan. Kita pengen bernapas oksigen belum diciptakan. Kita pengen makan nasi padi belum diciptakan. Kurang kumaha coba. Semuanya sudah disediakan. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kami tundukkan seluruh langit, bumi, segala isinya untuk kalian, kata Allah. Silakan ambil, termasuk langit. Kalau kamu bisa memanfaatkan langit, silakan, kata Allah. Silakan, kata Allah. Ya, ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan. Hei segenap jin manusia, kalau kamu sanggup untuk menembus langit, sok cek Allah. Sok wae pakai ta bulan, pakai ta manonpoe, pakai ta planet-planet yang lain, pakai ta semua kalau mau, kalau sanggup silakan. Tapi kalian tidak akan sanggup tanpa apa? Tanpa sultan, tanpa kekuatan, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa kesanggupan yang Allah berikan. Artinya apa? Langit saja dipasihkan darurat. Ya, lihat saja itu manfaat. Untuk apa Allah ciptakan? Untuk kita, supaya kita punya energi, supaya kita bisa berhangat badan. Tanpa energi kita tidak akan bisa bekerja. Dan ukurannya luar biasa, Allah atur itu. Kalau asli sinar matahari tembus ke tubuh kita, gosong kita ini. Tapi dia atur panampannya itu oleh Allah dengan diberikannya sabuk yang disebut lapisan atmosfer. Maka diaturlah oleh lapisan atmosfer supaya cocok panampoe sinarnya untuk kebutuhan kita. Lebih saja derajat matahari yang menimpa diri kita melebihi dari yang diukur oleh Allah, kita gosong. Atau dikurangi saja derajat kedinginannya, maka kita bisa bekerja. Jadi Allah sudah sayang sama kita, diatur semuanya. Wa qaddarnahu taqdira, sudah Allah berikan ukuran segalanya supaya cocok buat kita semua. Bumi diukur, bagaimana kerasnya bumi supaya bisa kita injak. Tapi di bagian lain Allah buatkan gembur supaya bisa ditanami, supaya bisa air mengalir. Luar biasa. Siapa ini? Rob kita, Ruh kita, Al-Khaliq. Dia yang menciptakan kita. Allah lah yang menciptakan kita. Maka hanya Allah yang berhak dipuji oleh kita. Alhamdulillah. Rububiyah Allah yang kedua adalah Ar-Razzaq. Rupanya Allah tidak sekedar menciptakan, tapi sudah mempersiapkan rezeki. Itu yang tadi saya katakan. Kita diciptakan makhluk paling akhir. Karena apa? Karena akan menyiapkan dulu kebutuhan-kebutuhan kita, supaya nanti kita terlahir ke alam dunia, kebutuhan sudah tersedia. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq, hakikat sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sering kadang-kadang kita merasulah hanya karena kekurangan rezeki. Padahal kekurangan rezeki yang mana yang kurang, kata Allah. Kebutuhan mana yang tidak tersedia, kata Allah. Itu cuma nyari, bukan nyari lah, ngejemput rezeki yang sudah tersedia. Kita menjemput rezeki berupa tanam-tanaman, sok cek Allah, tapi gawe. Caranya apa? Sok nanam tanah atau seyogikan,
cai natos disebutkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan di sana sudah disediakan semuanya. Gawe, cuma suruh gawe, etake barang nggak kaya, masih malas juga. Terus mau kerja apa kita di dunia? Buat apa kita diciptakan? Semua benda saja diciptakan, disiapkan fungsinya. Tuh, cai diciptakan kan disiapkan fungsinya ternaung. Tuh tidak, plastik wadah cai disiapkan, fungsinya sudah disiapkan. Masa manusia yang sehebat ini diciptakan oleh Allah tidak diberi fungsi apa-apa? Tak mungkin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada peran, ada tugas yang Allah berikan pada kita menjadi ibadah. Dan ibadah yang Allah tekankan pada kita tuh bukan untuk kepentingan Allah, tapi murni untuk kepentingan kita. Semua perintah Allah kalau kita jalankan kita yang untung, semua larangan Allah kalau kita langgar kita yang rugi. Maka Allah mencipta tidak menterlantarkan, tapi setiap Allah ciptakan sudah Allah takung rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi wala fis sama illa 'ala Allahi rizquha. Tidak pernah Allah menciptakan hewan-hewan melata, manusia di dalamnya, semua makhluk hidup illa 'ala Allahi rizquha, sudah ditanggung rezekinya sama Allah. Kurang pemahamannya Allah. Itulah rububiyah Allah yang kedua. Rububiyah Allah yang ketiga adalah Al-Murabbi. Dia yang mendidik kita, yang merawat kita, yang ngurus kita. Makanya Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat nadi. Kenapa? Karena ngurus kita. Kalau Allah jauh, siapa yang ngurus kita? Semuanya diurus oleh Allah. Cuman kita saja sering-sering tidak menyadari, tidak mensyukuri, tidak merasakan, tidak meyakini bahwa yang lebih dekat kepada kita, yang urus kita ada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering tanyakan, nomang ijabkeun panopoe urang saha? Azan abis. Ya. Nah, itulah rububiyah Allah. Jadi Allah sebut Rabb karena Dia Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Mudabbir, anu masihat aturan kehidupan orang supaya orang memiliki pedoman dalam kehidupan. Itulah saja barangkali mudah-mudahan ya, sifat Allah yang disebut Rabb tadi dapat kita hayati dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bentuk apa? Sebuah upaya kita untuk hanya menghilangkan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah dengan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua, inayah riayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penuh keberkahan. Selamat berbuka puasa, semoga Allah memberkahi buka kita dan mudah-mudahan kita semua masih bisa menyempurnakan amalan Ramadan di hari-hari tersebut. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lupa hadza wa astaghfirullah lakum. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih.